Ya, selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita mengenai kelajuan rata-rata. Nah, di dalam melakukan gerak, ya, sebuah benda akan mengalami perubahan kelajuan di dalam setiap geraknya. Artinya, sebuah benda dalam melakukan gerak tidak serta-merta memiliki kelajuan yang sama setiap saat. Kadang lambat, kadang cepat. Nah, untuk mengetahui berapa kelajuan rata-ratanya, kita bisa hitung dengan menggunakan persamaan jumlah jarak tempuh yang dilakukan benda dibagi waktu total yang diperlukan benda dalam bergerak. Nah, secara matematis kelajuan rata-rata itu saya tuliskan dengan menggunakan V bar. Nah, beda ya nak ya. Kalau di kecepatan itu pakai tanda panah. Kalau ini nggak pakai tanda panah, artinya V bar, yang artinya kelajuan rata-rata itu sama dengan jarak total per waktu total. Nah, jadi nanti di sini akan saya berikan contoh, ada tahap-tahapan, saya penggal-penggal tahapan-tahapan gerak benda di dalam menyelesaikan satu rangkaian gerak. Jadi V bar itu bisa saya tuliskan dengan menggunakan persamaan D1 tambah D2 tambah, ya sesuai dengan contoh soalnya nanti ya, dibagi T1 tambah T2 tambah titik-titik. Jadi kalau maksudnya titik-titik ini, kalau 3 tahapan nanti contoh soalnya, maka sampai D3 dan T3. Kalau cuma 2 sampai D2 saja. Kalau 4, D1 tambah D2 tambah D3 tambah D4 per T1 tambah T2 tambah T3 tambah T4. Ya, nah sehingga kalau kita buat secara sederhana, ini kita tuliskan seperti yang ada di dalam buku cetak kalian di halaman 9, itu dituliskan dengan persamaan V bar itu sama dengan sigma D per sigma T. Nah, D di sini merupakan singkatan dari distance, sedangkan T adalah time ya. Jadi tolong buat keterangannya ya, keterangan V bar itu adalah kelajuan rata-rata. Ya, kelajuan rata-rata. Sigma D itu adalah total jarak. Sedangkan sigma T itu adalah total waktu. Ya. Waktu satuannya sekon atau detik, jarak satuannya meter, itu artinya kelajuan rata-rata memiliki satuan meter per sekon. Nah, untuk mengetahui bagaimana mengaplikasikan persamaan ini, langsung saja kita lihat contoh soal berikut ini. Nah, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Sebuah benda bergerak dengan tahapan berikut. Nah, perhatikan ya. Dari dalam soal kita dapat ketahui bahwa, perhatikan, 20 meter pertama. Nah, 20 meter ini itu menyatakan jarak. Berarti saya bikin D1. Itu sama dengan 20 meter. Ditempuh dalam waktu 4 detik. Ya, ditempuh dalam 4 detik. Berarti 4 detik itu waktu. Saya tuliskan di sini T1 yang sama dengan 4 detik, 4 sekon. Nah, perhatikan tahapan yang kedua. 6 sekon berikutnya. Nah, 6 sekon berikutnya berarti menyatakan T2 itu sama dengan 6 sekon. Bergerak dengan kelajuan. Nah, kalau kelajuan dikatakan berarti V2. Ya, V2 yang sama dengan
2 meter per sekon. Bisa ya? Nah, yang ditanya di sini adalah berapakah kelajuan rata-ratanya. Nah, dengan persamaan yang sudah kita rumuskan tadi ya, maka untuk menjawab soal seperti ini dapat dihitung dengan menggunakan, nah di sini kan ada 2 tahapan. Nah, kalau jadi 2 tahapan dia berarti D1 tambah D2 per T1 tambah T2. Ya. Nah, perhatikan. Dari soal telah diketahui apa saja. Perhatikan. Untuk mencari kelajuan rata-rata kita memerlukan D1 D2 dan T1 T2. Nah, dari diketahui D1 sudah diketahui ya. Kemudian T1-nya diketahui. Kemudian T2-nya diketahui. D2-nya yang belum tahu. Jadi untuk mencari V rata-rata kita terlebih dahulu harus mencari berapa D2-nya ya, D2. Mari kita lihat di tahapan yang kedua ya. Kita lihat di tahapan ini. Nah, dengan menggunakan persamaan, perhatikan ya. V itu sama dengan D per T, kan seperti itu kan nak. Kalau dia cuma 1, berarti karena saya bikin untuk V2 berarti D2 per T2 ya. Nah, baru kita masukkan nilainya. V2 itu 2 meter per sekon. Saya tuliskan seperti ini. Sama dengan D2-nya yang dicari, T2-nya 6 sekon. Paham ya sampai di sini? Jadi D2-nya bisa kita hitung ya. Nah, dari perumusan matematik D2 itu bisa kita hitung dengan menggunakan 2 meter per sekon kali 6 sekon. Ya, sekonnya bisa mati. Berarti D2-nya adalah 12 meter. Nah, karena D2-nya sudah kita peroleh, maka kelajuan rata-ratanya bisa kita hitung. Ya, kelajuan rata-ratanya bisa kita hitung. Sehingga V rata-rata itu sama dengan D1 tambah D2 per T1 tambah T2. Ya. Nah, D1-nya berapa tadi? Mari kita lihat. D1-nya tadi 20 meter ya. D2-nya 12 meter yang baru saja kita cari. Berarti 20 ya, 20 tambah 12 per T1-nya. T1-nya 4, T2-nya 6. Masukkan ke sini. 4 sekon tambah 6 sekon yang sama dengan, kita jumlahkan di sini 32 meter dibagi 10 sekon. Sehingga hasil akhirnya adalah 3,2 meter per sekon. Gampang bukan? Nah, seperti itu dia. Mari kita lihat contoh soal yang kedua. Nah, mari kita lihat contoh yang kedua. Sebuah benda bergerak dengan tahapan berikut ya. Mari kita lihat dengan teliti ya. Diketahui 50 meter pertama berarti itu D1 50 meter ya, ditempuh dalam waktu. Nah, waktu itu time, T itu 4 detik ya. Kemudian perhatikan 4 detik berikutnya berarti T2 itu 4 detik bergerak dengan kelajuan V2 3 meter per sekon. Nah, yang berikutnya 12 meter terakhir berarti itu kan D3 sama dengan 12 meter ditempuh dengan kelajuan. Kelajuan berarti V3 yang sama dengan 6 meter per sekon. Bisa ya nak ya? Nah, yang ditanya di sini adalah berapakah V rata-rata.
Nah, sama seperti contoh soal yang pertama, untuk menjawabnya, untuk mencari V rata-rata kita butuhkan D dan T tiap-tiap tahap. Berarti karena ini sampai 3 tahap, D1 tambah D2 tambah D3 dibagi T1 tambah T2 tambah T3. Nah, sama seperti tadi kita cek mana yang belum ada ya. Mari kita lihat. D1, oh sudah ada. D2 enggak ada. Ini dicari dulu. D3 ada ya. Kemudian T1 ada. T2 oh ada. T3 oh enggak ada, ini dicari. Berarti yang kita cari di sini ada 2 dulu ya untuk mencari kelajuan rata-ratanya ya. Nah, yang mana itu? D2 dan T3. Untuk mencari D2, fokus kita melihat di tahapan kedua. Jadi di sini fokus kita ya. Nah, karena yang ditanya D2. Perhatikan. V2 itu sama dengan D2 per T2. Ya. Nah, V2-nya 3 ya. D2-nya yang ditanya, T2-nya mana T2-nya? Ini ya, 4. Nah, sampai situ bisa ya. Nah, sehingga D2 itu sama dengan 3 meter per sekon kali 4 sekon. Yang sama dengan, ini bisa mati, 3 kali 4, 12 meter. Oke. Nah, D2-nya sudah beres. Sekarang T3 yang belum tadi ya. Jadi untuk mencari T3 kita fokus kembali ke tahap 3. Berarti ini dia tahap 3 ya. D3 dan V3 sama. Persamaannya sama. V3 itu sama dengan D3 per T3. Ya. Nah, mari kita lihat, masukkan nilainya. Di sini 6 sama dengan D3-nya ada ya, ini 12 per T3. Nah, kita kalikan silang ya, kan gini dia. 6 kali T3 berarti di sini 6 T3 sama dengan 12 meter. Sehingga T3 itu sama dengan 12 meter per 6 meter per sekon. Ini mati. Berarti T3-nya adalah 12 bagi 6, 2 sekon. Oke. Nah, sekarang sudah lengkap ya, sudah lengkap semua variabelnya. Tinggal kita cari berapa kelajuan rata-ratanya ya. Berarti kelajuan rata-rata sama dengan T1 tambah D2 tambah D3 per T1 tambah T2 tambah T3. Yang sama dengan, mari kita masukkan nilainya. D1 itu 50. D2-nya tadi ini 12. Sedangkan D3 tadi ini ya 12 juga. Nah, sekarang T1 4. T2-nya juga 4. T3-nya yang ini ya. T3-nya 2. Ya, sekarang tinggal kita selesaikan. 50 tambah 12 62. 62 tambah 12 74. Nah, seperti ini. Kemudian 4 tambah 4 tambah 2 itu 10 sekon. Sehingga hasil akhirnya adalah 7,4 meter per sekon. Oke, selesai. Nah, seperti itu untuk mencari berapa kelajuan rata-rata dari sebuah benda yang bergerak. Ya, itu dia. Jadi sampai di sini sudah bisa dipahami ya nak ya. Silahkan diulang kembali video ini sampai kamu memahaminya. Jika masih ditemukan kendala, bisa langsung ditanya ke saya ya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini.
Tetap semangat ya, tetap semangat, giat berlatih sembari kita terus berdoa agar pandemi segera berakhir. Sekian dan terima kasih.